Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Pada kesempatan yang cerah ini, tepatnya tanggal 22 Oktober 2022, saya kembali mereview perkembangan cabai rawit lokal Nunukan, atau kalau dari Sulawesi biasa disebut dengan varietas rica jarum. Nah, di mana pada saat ini sobat tani, umur dari cabai rawit lokal ini sudah memasuki umur 30 hari setelah tanam. Dan pada kesempatan saat ini, perkembangan dari cabai rawit lokal ini sangat maksimal sekali sobat tani. Nah, di mana pada setiap tanaman ini sudah memunculkan tunas-tunas baru, dan ini sangat maksimal sekali sobat tani, bahkan sampai 5 pertunasan. Nah, seperti ini. Nah, populasi dalam lahan ini sobat tani sebanyak 2.600 tanaman, dan sudah memasuki fase vegetatif semua, atau pembentukan tunas-tunas baru pada setiap tanamannya. Nah, menurut penjelasan dari sang pemilik lahan ini, bahwa untuk aplikasi fungisida atau insektisida ini belum pernah dilakukan penyepraian. Nah, ini karena masih fokus pada proses pemeliharaan, khususnya dalam pemeliharaan tunas-tunas baru yang muncul ini. Jadi rencananya sobat tani, besok baru dilakukan penyepraian, baik itu dengan fungisida, insektisida, dan POC. Nah, adapun fungisida yang akan digunakannya nanti sobat tani dari sang pemilik lahan ini yaitu pupuk organik cair, kemudian bahan aktif abamectin atau insektisidanya, kemudian untuk fungisidanya yaitu dengan menggunakan Ditain 45. Nah, pada pagi hari ini juga sobat tani ini dilakukan pemberantasan gulma pada parit-parit bedengan. Nah, seperti yang di bagian kesana ini sobat tani ini sudah dilakukan penyemprotan semua. Nah, kita perhatikan sobat tani di setiap bedengan ini bagaimana perkembangannya. Ini tanamannya sudah maksimal sekali sobat tani. Nah, pada umur 30 hari setelah tanam ini, nah, cabai rawit lokal ini yang dalam masa pertumbuhan vegetatifnya ini belum dilakukan perempelan tunas air atau tunas-tunas yang kurang produktif, tetapi tanaman ini sobat ini dibiarkan dulu tunas-tunas baru ini muncul agak besar. Nanti baru diseleksi sobat tani, mana tunas yang dianggap kurang produktif, mana yang bisa dibiarkan untuk pembesaran nanti. Ini sobat tani kita perhatikan, ini tunasnya banyak sekali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini satu pohon ini sobat tani ada sudah 7 tunas airnya, menandakan bahwa pertumbuhan vegetatif dari cabai rawit lokal ini sangat maksimal sekali. Jadi nantinya sobat tani, menurut penjelasan dari sang pemilik lahan ini, mungkin yang dipelihara nanti ada 2-3 tunas yang bagus yang akan dibesarkan untuk memproduksi buah nantinya.
Nah itu kita perhatikan ini sobatan ini, begini semua sudah pertumbuhannya. Nah, dalam semua bedengan ini sobat tani, semuanya sudah mengeluarkan tunas-tunas air atau calon-calon tunas yang bisa nanti dipelihara untuk bisa menghasilkan buah yang bagus nantinya. Jadi nanti hanya dilakukan seleksi nanti supaya nanti akan memberikan pertumbuhan yang bagus untuk bisa menghasilkan produksi buah yang lebih maksimal, karena ini berpengaruh juga nanti sobat tani pada proses pembuahannya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menyeleksi tunas yang akan dipelihara. Nah seperti ini sobat tani, tunasnya sangat banyak sekali ini. Nah seperti yang saya jelaskan sobat tani, bahwa ciri khas dari cabai rawit lokal Nunukan ini atau sama dengan varietas ciri khas dari cabai rawit lokal Rica Jarum yang dari Sulawesi ini pertumbuhannya meninggi ini sobat tani. Dari segi fisik ini pertumbuhannya sampai masa produksi ini sampai 1,5 meter, bahkan ada yang 2 meter, setinggi dengan orang dewasa. Nah pada lahan yang di depan saya ini sobat tani, ini sudah pertumbuhannya agak subur sekali dibanding yang lainnya. Nah seperti ini. Ini penanamannya ini agak duluan sekitar 3 hari, tetapi tidak berbeda jauh dengan bedengan yang lainnya, hampir sama rata semua. Nah selain bentuk fisik yang tinggi dari cabai rawit lokal ini juga dari segi pembuahan ini tidak kalah penting dengan atau tidak kalah saing dengan cabai rawit yang lain, karena pembuahannya sangat banyak saat sudah memasuki masa-masa pembuahan. Nah baik sobat tani, kita simak dulu sobat tani bagaimana pengelolaan ke depannya atau pemeliharaan cabai rawit lokal ini ke depannya, mengenai pengaplikasian insektisida, fungisida, ataupun bahkan pupuk organik atau hormonik, bagaimana dosis yang digunakan dan kapan pelaksanaannya. Nah kita simak terus pada video berikut ini. Nah selamat pagi Bapak Jeffrey. Selamat pagi Pak. Nah, Pak mau tanya sedikit ini Pak, mengenai cara budidaya cabai rawit lokal yang Bapak kelola ini. Nah kalau saya lihat ini adalah lahan yang baru dan ini sangat bagus untuk perkembangan budidaya cabai rawit lokal. Nah saya mau tanya nih Pak, pada umur vegetatif tanaman ini Pak, ini sudah pernah dilakukan aplikasi macam insektisida, fungisida ataupun pemberian hormon pada tanaman ini? Kalau yang apa ya? Kalau yang pestisida ya kan, fungisida memang ini 4 kali sudah aplikasi, tapi kalau fungisidanya itu masih pakai di tank. Sama kalau eksisida itu saya pakai empoi sama Pegasus. Nah, kalau masa hormon ini belum saya pakai. Nanti umur 21 hari 22 hari, tapi besok masanya mungkin lah besok kalau tengok keadaan, kalau enggak hujan mah baru saya pakai POC ini pertumbuhan. Nah pada fase vegetatif ini Pak, ini kan sudah banyak tunas-tunas air yang muncul Pak ya, banyak pertunasannya ya. Ini bahkan sampai ada 7 tunas air ini. Ya ini kan umurnya baru 20 hari, jadi saya pikir kalau
pengalaman saya pribadi kan kemarin tuh pernah saya praktek. Jadi ini masa sekarang belum saya buka. Habis kalau buka nih kan, nah buka ini dia cepat meluncur nih. Nah jadi dikasih tinggal ini. Nah jadi nanti saya ikuti dia umur 45 hari baru buka, mana yang besar-besar, mana yang bisa disimpan. Oh berarti nanti Pak ini ada waktunya nanti Pak untuk seleksi tunas yang akan dipelihara ya untuk diproduksi nanti berproduksi buah. Ya dilihatlah dari keadaannya, kalau yang mana kalau bisa simpan tiga, kalau dua bisa, nah, yang lain tuh dibuka. Tapi yang daun begini nggak bisa dulu dibuka, tunas saja. Oh berarti apa kira-kira Pak alasannya atau manfaatnya itu dari umur vegetatif ini selama masa pertunasan ini, kenapa pada umur begini Pak jangan dulu dilepas tunas-tunasnya? Habis ini yang ambil makanan juga kan dari debut embung 4 malam tuh ambil makanan. Jadi nanti dibuka nih, itu masa-masa panen pertama lah. Nah, sudah panen pertama atau sebelum atau besok usahanya mau panen bisa dibuka sudah yang bawah-bawah. Di bawahnya yang tangkai duanya yang huruf Y punya. Oh berarti nanti Pak perempelan daun yang tua ini Ya. nanti dilakukan pada saat panen buah pertama atau panen perdana ya? Ya. Oh iya. Nah kemudian Pak sejak pembukaan lahan ini, dulunya Pak dalam setiap bedengan yang Bapak kelola ini atau yang sudah digemburkan ini, awalnya itu Pak bagaimana cara aplikasi macam pupuk dasarnya ataupun dolomitnya, sehingga kalau saya lihat ini Pak pertumbuhannya ini sangat maksimal sekali nih. Beda dari tanaman-tanaman cabai yang lain kalau saya perhatikan. Karena ini baru umur muda, ini tunasnya sudah banyak sekali dia. Jadi kemungkinan besar bagaimana Pak cara aplikasinya Bapak pada lahan ini atau setiap bedengan ini sehingga bisa subur seperti ini? Kalau soal pupuk kandangnya sama dolomitnya itu apa kan pupuk dasar, saya ndak ukur berapa per bedeng ya kan. Cuma perhitungannya semua kemarin masa pengolahan ini 2.600 pokok, saya pakai pupuk kandang itu 45 karung. Nah, kalau dolomitnya itu saya pakai 9 karung. Ini dalam 2 gulung mursa lah, 2.600 pokok. Kalau pupuk dasarnya itu memang tidak ada. Pasal tahu kemarin tidak ada subsidi kan, jadi saya tidak pakai pupuk dasar kemarin, saya uji coba lah. Jadi itu saya tidak pakai. Tapi kemarin umur 9 hari, saya pakai suntik. Kebetulan ada pupuk sudah kan, jadi saya samping suntik sini. Nah pada fase vegetatif ini Pak atau masa pembentukan tunas-tunas baru ini, Ya. apakah dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal ini Pak, apakah dilakukan juga pruning atau pemotongan pucuk pada cabai rawit lokal nunukan ataupun biasa disebut dengan rica jarum kalau dari bahasanya dari Sulawesi? Kalau soal ini memang bisa, cuma ada juga yang saya lihat potong pucuk kan. Cuma saya belum pernah praktik lah. Tapi kadang kita tidak sengaja kan tiba-tiba ada patah ya kan. Jadi kalau pertumbuhannya itu memang oke dia naik gitu. Oh cantik dia, cuma saya belum pernah coba. Itulah saya pikir semua lain namanya ini kita petani dan kita tiap kita menanam mesti ada pengalaman baru. Jadi mungkin besok-besok mungkin kita praktek yang begitu, 1 bedeng ke perbandingan atau 2 bedeng ke perbandingan potong pucuk antara yang tidak. Berarti nanti Pak kita buat perbandingan nanti ya, bagaimana pertumbuhan yang kita lakukan pemotongan pucuk dan yang tidak dilakukan pemotongan pucuk ya. Ya. Berarti nanti ada berapa pohon untuk perbandingannya ya. Nah itu. Ya. Tapi yang ini kalau kita pikirkan ya, memang melewati sudah umur potong pucuk. Nah kan dia keluar sudah bunga. Oh ya Pak ya, seharusnya Pak sebelum keluar tunas baru, sebelum keluar tunas ini Pak dilakukan sudah potong pucuk ya.
Ini sudah lewat kan, Ya. lewat dia masa potong pucuknya. Ah, Jadi kita biarkan saja Pak bertumbuh begini kan? kalau ada dia keluar tunas-tunas begini sudah sekitar mungkin umur 6 mingguan begitu kan, atau 12 hari kan begitu, baru potong dia besar. Cuma insya Allah nanti kalau mungkin insya Allah kalau coba ke depannya kalau perbandingan lah satu dedeng kalau dedeng tidak lihat. Cuma saya memang pribadi ada pengalaman seperti ini, tapi saya belum pernah lah praktek. Nah Pak, ini dari segi apanya Pak? Ini pemberantasan hama dan penyakit tanaman cabai rawit dari awal ini Pak. Nah Bapak bagaimana cara mengatasinya seperti itu Pak? Terutama dalam musim hujan di daerah kita ini. Nah ini kan kita waspadai Pak, namanya bahaya apa nih, penyakit jamur ya, atau busuk tangkai atau busuk batang pada tanaman cabai. Nah ini Pak, fungsi apa yang biasa Bapak gunakan itu, atau bahan aktif apa yang digunakan, dan posisi itu berapa Pak dipakai? Kalau ini kan saya pakai masih fungsida, dia pakai Ditan yang 45 tuh kan. Ini pernah satu kali juga fungsida pula ada pernah saya pakai untuk untuk imunisasi tanaman, dan saya pakai itu Bion M. Nah Bion M nanti itu celahnya itu kan 2 minggu baru pakai lagi, 2 minggu baru pakai. Tapi kalau nanti dia masa generatif sudah, dia keluar bunga ada 1, 2, 1 gitu, kalau fungsidanya itu saya pakai itu bahan aktifnya itu sedikit. Nah ini kalau untuk mencegah busuk ranting. Oh, berarti Pak, dalam masa vegetatif ini sudah harus diaplikasikan fungsi dapat ya, terutama dalam musim hujan seperti ini kan. Nah sebelum Pak muncul yang gejala-gejala penyakit jamur itu Pak dalam tanaman cabai. Karena biasa kita temui Pak kalau cabai rawit lokal itu Pak, kadang muncul yang penyakit jamur itu kan Pak. Nah beda dengan yang benih-benih kemasan itu yang biasa kita beli di toko-toko pertanian. Tapi ya, mungkin sama semua Pak, kalau dari segi benih Pak ya, segi bibit cabai rawit itu tetap juga aplikasi fungisida Pak ya. Ya kalau yang begitunya memang, cuma kalau saya pribadi ya kan, kalau yang begini musim penghujan kan, yang kalau Ditan kan itu kontak. Nah jadi kalau Biomem itu kan itu sistemik kontak. Jadi saya itu kan kalau satu-satunya bahan aktif saya lihat lah itu dari produk ini Syngenta ya kan. Nah ini Biomem memang pasar itu dia namanya imunisasi tanaman, mulai dari kecil dirawat sampai. Oke lah Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu penjelasan saya dengan Bapak Jeffrey ini, sang pemilik lahan ini. Bagaimana cara perawatan cabai rawit lokal yang dibudidayakannya. Nah untuk mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya dari budidaya cabai rawit lokal nunukan ini atau varietas Srica Jarum ini, saya akan posting pada video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.